apa kabar hari ini? Saya sementara bebenah-bebenah, beresin ini meja tempat kami makan bersama dan berdoa bersama, duduk ngobrol-ngobrol bersama, di mana kita katakanlah ruangan keluarga lah begitu ya. Saya tadi buat bakpao ini, bakpao saya kasih plastik, mungkin bisa dimakan oleh anggota keluarga sore hari nanti begitu dengan teh panas atau wedang jahe. Nah, sobat terkasih, vlogs hari ini saya akan menyampaikan tentang identitas persahabatan. Di Yunani ada satu kata tentang sahabat atau persahabatan, yaitu philia. Philia itu artinya sahabat atau persahabatan. Nah, semula saya pikir persahabatan itu ya antar sesama gitu. Misalnya dengan teman baik, misalnya dengan keluarga, dengan masyarakat, kita punya hubungan interpersonal yang baik dan orang-orang yang tertentu dalam kehidupan kita. Nah, itu baru kita katakan sahabat. Tetapi ternyata dalam perkembangannya kata philia itu ternyata berhubungan dengan alam semesta, dan itu berarti bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan yang kita rawat dan pelihara, lalu dengan hewan peliharaan kita. Hubungan antar elemen semesta, kita dengan lingkungan kita semesta, keutuhan ciptaan, bahasa saya keutuhan ciptaan. Jadi seluruh lingkungan yang kita jumpai, hendaklah kita mengembangkan sikap persahabatan. Jadi persahabatan kosmologi dengan semesta, dengan alam semesta di mana kita berada. Nah, persahabatan ini dia tidak mengarah ke menguasai gitu ya. Dia tidak mengarah ke memperalat begitu. Tapi relasi harmonis terjadi. Jadi kita butuh alam lingkungan, kita butuh tumbuh-tumbuhan, kita perlu hewan lingkungan di sekitar kita, bahkan kita mengasihi hewan peliharaan kita. Yang kedua adalah persahabatan fisiologi. Jadi ciri-ciri, kita punya ciri-ciri yang sama, kita punya kesenangan yang sama, hobi yang sama begitu. Bentuk tubuh yang hampir sama, kita kan sering lihat begitu ya. Itu identitas. Jadi bagaimana kita melihat ada kesamaan-kesamaan gitu secara fisik gitu, physically. Misalnya perempuan dengan perempuan bersahabat gitu, laki-laki dengan laki-laki, terus mereka memiliki satu kesamaan, misalnya tinggi badan, berat badan gitu. Ada kecenderungan, kesamaan, kemiripan itu membuat kita bersahabat. Anak saya buka pintu. Nggak apa-apa yo mau apa? Mau keluar? Mau ambil kue. Ini vlogs mama. Sini yo, lihat sebentar aja, nggak apa-apa. Ini dia nih, jadi jeda. Yo, coba lihat sini yo, kasih lihat ini aja. Nah, ini kue yang bapaknya buat. Si Theo buat. Bapaknya buat kue ini, dan ini kue favorit kita. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian persahabatan fisiologi tadi ya. Lalu persahabatan politis. Ini pasti mengarahnya ke tujuan. Jadi kita punya tujuan, ada sasaran, target-target kita. Terus orang itu juga punya gitu. Rekan kita itu juga punya hal yang sama gitu. Dan kita jadi dekat deh sama dia gitu. Kita jadi bersahabat dengan dia. Karena politis gitu. Strategi, kita jadi kenal, jadi kerabat, jadi deket. Ya, jadi saling segala sesuatunya semata-mata karena tujuan itu. Dan yang terakhir ini adalah ada yang ekonomis. Ini terjadi karena kita punya sama-sama kepentingan
dan kita mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kepentingan kita itu. Jadi kita deket. Saya punya ini yang kayak gini nih, persahabatan secara ekonomi. Jadi kita join pekerjaan begitu ya. Terus kita join usaha gitu. Dia bantu saya juga bantu dia gitu. Kemudian ya kita bisa bekerja sama hanya karena sama-sama ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesehari. Jadi kongsi, kerjasama itu biasalah terjadi. Jadi ada jenis-jenisnya ya. Di identitas persahabatan itu tadi kita sudah paham sedemikian. Jadi semesta menyangkut semua hal yang kita jumpai, tapi juga ada jenis-jenisnya. Jadi hubungan-hubungan sesuatu yang kita lihat ini ciri-ciri ada seperti itu, dan saya pikir kita harus tahu itu. Supaya kita tidak, loh sahabat kok begitu sih gitu kan. Kok sahabat kok begitu? Ya jangan kecewa dulu gitu. Jangan marah dulu begitu ya. Jangan marah, jangan kecewa, karena ternyata di identitas persahabatan kita sudah bisa melihat nih. Oh kalau begini ini, oh kosmologi dia gitu kan. Dia cinta alam gitu ya. Oh kalau seperti ini saya paham deh ini gitu. Ini karena fisiologi gitu kan. Dia sama-sama ibu, sama-sama perempuan gitu kan. Sama-sama lelaki, sama-sama bekerja di tambang misalnya begitu. Jadi dekat mereka. Dan bahkan lebih dari saudara. Lalu kemudian persahabatan dalam arti politis. Nah kita ngerti ya. Kita bisa gabung gitu, kerjasama, orang yang baru pun jadi bisa lebih dekat gitu. Karena ada satu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir itu ya ekonomis. Nah kalau kita paham tentang jenis-jenis hubungan-hubungan dari persahabatan, ya kita semakin jeli. Ngerti lah kita gitu kan, oh ini seperti ini arahnya, oh ini seperti begitu. Kita pun nggak menuntut karena memang ada kondisi-kondisi yang memang bisa tercipta seperti begitu dan nggak bisa lebih. Tapi saya pikir kalau persahabatan ini didasarkan atas 4 hal ini, kelihatannya kalau dia sudah tercapai ya sudah selesai sampai di situ gitu. Dia tidak langgeng, dia tidak abadi, maksudnya tidak panjang usianya. Asal saja tercapai sudah selesai. Nah, kita dekat karena pekerjaan, karena usaha, karena kebutuhan-kebutuhan kita itu. Seperti itu. Giorgio Agamben mengatakan, siapa sih sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang sama dengan kita, ada banyak persamaan, tapi juga orang yang sangat berbeda dengan kita. Wah, ini membingungkan juga ya. Ya begitu, ada yang kita tertarik dengan orang yang kita dekat dengan dia, yang kita nggak punya itu, kita ingin mencapai hal itu. Ada yang memang karena kesamaan-kesamaan sehingga membuat kita menjadi dekat. Jadi apa itu persahabatan? Apa itu sahabat gitu? Jadi persahabatan itu adalah dia yang memang sama dengan kita, dengan dari jenis-jenis itu kita dapat tahu ya, dan dia yang memang berbeda jauh dari kita. Nah, ini indahnya persahabatan. Di dalamnya kita saling menerima, saling mengakui, saling menghargai, saling bantu, saling tolong, saling afirmasi, saling ya membangun satu terhadap yang lainnya. Itu kerennya persahabatan dan itu kekayaan persahabatan. Kita harus menjalin persahabatan yang demikian. Jadi dia adalah orang yang berbeda sekali dengan diriku. Tapi ada juga yang membuat kita dekat satu sama lain gitu. Itu luar biasa sekali. Memang Tuhan itu ya menciptakan kita manusia yang unik, beda satu sama lain dan ada ketertarikan gitu ya. Karena perbedaan dan kesamaan itu membuat kita jadi memperkaya kehidupan kita. Jadi persahabatan itu saling memperkaya satu sama lain. Tidak ada yang menguasai, tidak ada yang dominan, kedua-duanya akan saling dukung, saling afirmasi, kedua-duanya bisa saling koreksi, kedua-duanya bisa melihat sesuatu yang baru dan dia paham masa lalu kita. Dia sangat memaklumi. Lalu kemudian dia juga adalah seseorang yang menerima kekinian kita itu. Memang ciri kita tuh begitu gitu. Ya udah dia paham banget gitu tentang siapa kita sekarang ini. Tapi dia juga adalah seorang yang selalu ada bersama-sama dengan kita dan menyokong kita untuk cita-cita dan harapan-harapan kita. Bukankah indah sekali persahabatan yang tulus seperti ini? Jadi
Kalau yang tadi itu karena kosmologi, hanya karena fisiologi, karena politis, karena ekonomi, ya itu sebentar aja. Kalau sudah dapat itu udah titik dah di situ. Selesai sudah. Nah, mari kita mengembangkan sesuatu yang abadi, yaitu yang mau menerima, tidak menguasai, saling bahagia, saling memperkaya kehidupan satu sama lain. Nah, seperti itu. Sahabat yang sejati ya demikian. Milikilah, mulai dari diri gitu, kita mengembangkannya. Buat menjadi lebih langgeng lagi. Buat menjadi lebih lestari lagi. Karena indah sekali persahabatan yang tulus, murni, dan yang sejati itu. Dan kita bisa mulai melakukannya dari dalam rumah kita dalam hubungan kita dengan suami gitu ya, persekutuan interaksi kita dengan orang tua gitu, dengan saudara, adik, kakak kita. Mari kita melakukan. Dari awal vlogs ini saya mengatakan bapak saya itu adalah seseorang yang sungguh-sungguh membuat saya melihat ada kasih yang tulus, yang murni. Saya percaya sekali kepadanya. Dia nggak mungkin akan merugikan saya. Dia bahagia dengan kebahagiaan saya. Dia juga ikut bergumul, sedih dengan seluruh kesusahan dan kesedihan saya. Dia ingin kemajuan saya, bahkan dia mendorong begitu. Dia mau menyumbangkan sesuatu, mau melakukan sesuatu hanya untuk kemajuan saya. Itu bisa kita jumpai di orang tua kita. Dan itu kita jumpai, latih terus dalam hubungan kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Tidak mustahil kita dapat mengembangkannya menjadi sahabat kita. Seperti itu uraian saya tentang identitas persahabatan, dan mari kita gali persahabatan ini berawal dari hati kita yang tulus. Itu dulu gitu. Ya, kita jangan menuntut orang dulu ya, lebih dulu, tapi kita dulu yang memberikan contoh. Ada baiknya kita mengembangkan jiwa persahabatan sehingga kita tidak syok kalau ada perbedaan-perbedaan. Mengapa ini begini dan mengapa itu begitu. Kita paham, oh arahnya ke sana. Lalu kita belajar untuk memaklumi banyak hal. Dan saya mengalaminya. Disakiti pun oleh sahabat, ya kita nggak sakit hati, bukan karena kita tidak punya perasaan, tapi lebih karena kita paham dia sulit hidupnya, dia ingin mencapai sesuatu tapi tidak dapat, dia mengalami banyak kesukaran, dia tidak bebas dalam kehidupannya, dia ingin seperti kita tapi dia nggak bisa gitu. Lalu kemudian kalau toh dia bertindak sesuatu yang menyakitkan kita, ya itu tidak terlalu menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Sahabat menanggung segala sesuatu dan bahkan memberi dalam kelimpahan, dan memang kita harus mengupayakan akan hal ini sehingga kita boleh mengalami sejahtera dan kekayaan dari persahabatan itu. Mari mulai dari diri sendiri dulu kita ciptakan persahabatan. Apakah kita punya sahabat? Vlogs berikutnya saya akan menjelaskan tentang motif-motif persahabatan. Nah, ketahuan ini motifnya, dorongan-dorongan apa ini gitu kan. Sehingga kok arahnya seperti ini, kok arahnya seperti itu, dan mengapa begini dan begitu, sehingga kita ikutin bagaimana pergerakannya dan kita dapat menempatkan diri menjadi sahabat yang tulus. Harus mulai dari kita, jangan menuntut orang lain dulu dan terus ciptakan sesuatu sehingga sungguh-sungguh kita menjadi manusia yang mulia dan berusaha untuk menjadi manusia yang mulia dan jadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita.